Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Di kalangan ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal dengan julukan Sultan Aulia atau Raja para Wali. Abdul Qadir Jailani merupakan pendiri tarekat Qadariyah, salah satu tarekat sufi yang terkenal di dunia Islam. Konsep cinta ilahi atau cinta kepada Allah merupakan inti dari ajaran sufi. Dalam perjalanan spiritual untuk meraih cinta ilahi, Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan pentingnya penaklukan diri atau mengalahkan diri. Menurutnya, mengalahkan diri sendiri merupakan upaya untuk mengendalikan dan mengatasi keinginan duniawi, nafsu, ego, serta menghilangkan sifat-sifat negatif di dalam diri. Proses mengalahkan diri sendiri ini tidak berarti menghancurkan diri atau menolak keberadaan diri. Sebaliknya, mengalahkan diri sendiri merupakan usaha untuk mengendalikan dan membentuk unsur-unsur dalam diri yang dapat menghalangi pencapaian kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan, katanya si Abdul Qadir Jailani. Yo ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali, terus dapat karomah gitu, ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan, dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas, baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar, kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan begitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih, baru naik tangga menuju hakikat tadi.
Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum. Hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah. Padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita belum masih cinta sama dia belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cuekin dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya, cuma kamunya jual mahal. Saya ndak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya. Sama Allah. Turunkan dikit lah harganya. Oke, ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat, pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu. Sudah minta putuskan saja aku sedikit. Cuma Allah enggak, karena Allah sangat sayang pada kita. Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.